lebih banyak masuk ke pokok perkaranya. Jadi memang secara umum kami bisa melihat selama ini pasti ditolak. Tapi kan kita tidak bisa menyatakan itu kecuali majelis hakim. Dan terbukti majelis hakim siang ini menyatakan menolak eksepsi pihak terdakwa. Apa meyakini bakal ditolak? Ya, jadi seperti minggu lalu kan kita juga sudah ketemu media ya, kita jelaskan bahwa eksepsi ini intinya kan cuma 3 ya, hanya 3. Itu sebab tadi majelis hakim juga mengatakan diulang sampai pengulangan. Yang 3 ini dikembangkan menjadi 11 sehingga timbullah pengulangan. Eksepsi ini kan masalah korbannya adalah bukan Dr. Reja tapi PT ya. Di gugatan yang digugat itu adalah Dr. Reja, yang diminta uangnya Dr. Reja, sehingga jelas korbannya ada Dr. Reja, tapi di eksepsi katanya bukan Dr. Reja, katanya PT yang jadi korban. Itu sudah jelas ya. Kemudian masalah perdata ini juga dijelaskan oleh hakim tadi ya, bahwa yang dimaksud oleh pasal 81 itu adalah prejudice, bukan untuk hal-hal seperti ini. Hakim tadi jelas mengatakan bahwa tidak ada kaitannya pidana ini dengan perdata ya, tadi semua sama-sama dengar mengatakan demikian. Kemudian masalah pasal juga diungkit, itu kan dominus litis, bahwa itu adalah hak jaksa. Kalau dia dilaporkan pun pembunuhan 338 maupun 340, tapi kalau jaksa melihat pokok perkaranya adalah penganiayaan yang menimbulkan kematian, jaksa pasti mau menggunakan pasal tentang penganiayaan menyebabkan kematian. Ya, itu haknya jaksa. Sebab yang masuk ke pengadilan kan jaksa, bukan polisi. Jadi jaksa kan nggak mau malu, dia bikinlah pasal yang paling tepat. Kemudian dibahas lagi kenapa pokok perkaranya ceritanya sama, tapi alternatif 1, alternatif 2 itu pasalnya beda. Nah, itu kan masalah, itulah disebutkan dakwaan alternatif. Ya, ceritanya sama, tapi pasalnya alternatif 1, alternatif 2. Dikatakan lagi kenapa tidak ada tindak pidana asal, itu dakwaan kumulatif. Kumulatif kedua TPPU-nya, kumulatif pertama adalah tindak pidana asalnya. Ya, sebenarnya kalau dipahami semua undang-undang itu eksepsinya sangat tidak pas. Harusnya dia cari eksepsi yang mengenai adanya kesalahan terdakwanya, terdakwanya ada kesalahan sebagai terdakwa. Kemudian ada masalah wewenang pengadilan. Carilah alasan-alasan yang kuat supaya dia eksepsinya bisa dikabulkan oleh hakim. Jadi kita sangat menyayangkan PH ini, apakah memang kurang banyak baca buku juga kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan kedepannya ini lebih konsentrasi lah supaya kita ini jangan sampai jeblok begitu, kasihan ya. Yang lain Harapan kami ke depan, karena minggu depan kan sudah masuk sidang pembuktian. Yang masuk itu pemeriksaan saksi-saksi, khususnya minggu depan saksi korban. Kami berharap bahwa saudara terdakwa ini turunkanlah ego dan kesombongannya. Karena memang di pengadilan itu nggak bisa dengan kesombongan kita lakukan. Kita harus tunduk di bawah wewenang majelis hakim yang mulia. Kenapa dikatakan yang mulia? Karena suasana itu benar-benar harus dijaga. Satu, masalah sopan santun selama persidangan. Kedua, supaya buka semua permasalahan ini sehingga kelihatan siapa sih pelaku utamanya. Karena kasihan memang terdakwa ini, kasihan kalau dia tidak membukanya, maka dialah pelakunya, pelaku utamanya. Tapi kalau dia buka ini, maka kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya sebagai otak daripada pelaku ini. Makanya kami harapkan kepada terdakwa ini supaya bukalah permasalahannya, supaya benar-benar mengetahui permasalahan ini apa sih sebenarnya. Nah, hakim juga melihat nanti, oh iya, dia sudah berterus terang, dia sudah bersikap sopan selama persidangan, ini akan meringankan hukumannya. Karena kita kasihan memang lihat terdakwa ini, bagaimanapun kita selaku manusia yang mempunyai rasa kasih, tetap merasa kasihan dengan
terdakwa ini dia punya anak, dia punya tanggung jawab hidup. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya nantinya kalau dia di dalam tahanan? Karena ini pidana ini bukan main-main. Ini hukumannya sangat-sangat berat. Makanya harapan kami, cobalah supaya terdakwa ini menyesali atas segala yang terjadi dan buka semua. Jangan ada yang tutup-tutupin. Inilah pertimbangan kami supaya harapan kami menyangkut masalah PH-nya. Cobalah fokus. Kami berulang kali menyatakan kepada di depan media, PH ini fokus untuk membela pidana ini. Kenapa? Karena sanksi hukumnya sangat berat. Jangan hanya kena mau membuat strategi, akhirnya strategi jeblok semua. Gugatan dicabut, masalah pengaduan ke Polda juga gak jelas. Termasuk ada 2 pengaduan di Polda itu gak jelas dua. Jadi sia-sia ya yang mau dilakukan strateginya. Kami juga sudah paham kok. Jadi sia-sia. Kenapa? Kami dari awal sudah bilang ini cuma modus. Jadi dia mencoba menghentikan pidananya dengan adanya data ini. Untuk gugatan prestasi begini, saya bidang hukum itu pencabutan itu tidak melalui media. Jadi buat kami itu belum sah, pencabutan itu belum sah. Pencabutan itu tidak bisa melalui media. Pencabutan itu harus dilaksanakan di ruang sidang di hadapan majelis hakim. Itu baru sah. Sebelum sampai kepada momen itu, kami tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan. Ya, karena Wan Abut ini kan ngomongnya bisa kemana-mana. Jadi kita harus hati-hati juga. Siapa tahu ini strategi. Kan kalau banyak strategi, hukum itu nggak perlu pakai strategi lah. Pakai fakta hukum, persidangan, fakta-fakta dibawa, saksi dibawa, itu hukum, bukan strategi. Itu perang namanya. Kalau di Timur Tengah sana boleh pakai strategi. Ya, harapan kami untuk sidang berikutnya ini kepada terdakwa ini supaya bicaralah, jangan berbelit-belit, ngomong aja apa adanya. Ya, di dakwaan kan sudah jelas dibacakan oleh jaksa penuntut umum ya, bahwa awal mula cerita ini adalah review dari Doktif, review jelek terhadap produk. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Dr. O mengolah ini review jelek menjadi uang tutup mulut. Ya, setelah diolah sama Dr. O ini uang tutup mulut sedemikian rupa, diserahkanlah pelaksanaannya kepada Nikita dan Mail untuk mengeksekusi. Jadi sebenarnya yang 2 ini eksekusi daripada rancangan yang sudah dibuat oleh Doktif dan Dr. O. Jadi kalau sampai perancang busana ini tidak dikenakan, si pelaksana tugas inilah yang dihukum. Silakan aja kalau tidak mau terbuka gitu. Ya. Dan menyangkut masalah pencabutan kontestasi ini juga sebenarnya sudah menyalahi etika. Karena pencabutan gugatan itu harusnya melalui proses persidangan di depan majelis hakim, bukan di media dulu digembok-gembokkan lalu masuk ke sidang nanti Senin depan. Jadi sebenarnya ini tidak baik dan tidak sesuai dengan etika kami sebagai profesi advokat ini. Harusnya pada saat persidangan diumumkan, diberitahukan bahwa ke media. Ini kan tidak. Kalau kami bisa nilai, ini berarti penghinaan terhadap pengadilan sebenarnya ini. Dia masukkan gugatan sesuai mekanisme hukum. Ya, setelah proses berjalan, tiba-tiba dicabut melalui media. Ini kan tidak boleh sebenarnya. Makanya kami harapan ini semuanya kepada penasihat hukum atau kuasa hukum yang ada di Indonesia ini adalah etika untuk melakukan sesuatu hal dalam proses pengadilan. Jadi kalau mencabut gugatan ini, cabutlah melalui mekanisme hukum, melalui di hadapan majelis hakim, bukan di depan media. Bang, untuk kesiapan Reja Gladys ini sebagai saksi. Kalau masalah kesiapan Reja Gladys, dia siap. Dia kan akan menjelaskan semua permasalahan dia ketahui. Saat ini kita lihat di media kan juga dia sudah banyak menyampaikan hal-hal apa yang terjadi sebenarnya sih. Hanya belum selengkap nanti di persidangan. Mudah-mudahan nanti minggu depan dia sehat tanpa hambatan apapun, dia bisa hadir dalam persidangan dan menjelaskan semua apa sebenarnya terjadi. Mungkin minggu depan agendanya saksi.
Saksi korban. Jadi minggu depan saksi korban itu Toraja akan datang, ya. Sebab itu adalah ketentuan undang-undang, dia wajib datang, ya. Kemudian setelah dia menjelaskan apa yang dialaminya, barulah saksi-saksi lain ikut memberikan tanggapan, mendukung atau tidak mendukung. Jadi selama saksi korban tidak bicara, saksi lain itu mau bicara tentang apa, ya. Saksi korban yang dimulai didahulukan, baru saksi lain menceritakan, oh ya, dikatakan saksi korban itu sudah betul, dan dikatakan saksi korban itu tidak betul, ya. Itulah polemiknya nanti muncul, ya. Nah, kemudian masalah selama ini kan dikatakan takut, jadi jangan dikira nanti minggu depan dia pasti datang. Karena singa sama harimau-nya sudah kita kandangin, jadi nggak ada yang dia takutin, ya. Nah, sudah nggak ada yang takutin. Kemudian saya ada pesan juga ini satu, ya, kepada ahli-ahli hukum Indonesia ini. Dari kemarin kan banyak ahli-ahli hukum Indonesia yang teriak bahwa perdata ini harus menghentikan pidana, ya. Media udah tahu lah siapa ahli hukum itu, ya. Jadi dari omongan tadi majelis hakim jelas terbukti bahwa tidak semudah itu perdata menghentikan pidana. Dia katakan tadi kalau saya nggak salah pasal 284 betul masuk perdata menghentikan pidana. Jadi tidak semua, jangan nanti jadi masyarakat Indonesia menganggap oh semua pidana itu perdatakan aja, mau maling mau perampok semua supaya jangan ditahan ya perdatakan aja. Jadi kacau itu nanti, ya. Oke, ada lagi mungkin? Oke. Ya,